ingin memuji dan menyembah Tuhan. Di hadirat-Mu bersama-sama malaikat-malaikat-Mu. Dan kami seluruh sidang jemaat siap untuk bernyanyi, menari, berlompat-lompat demi nama Kristus Yesus Tuhan Allah kami. Dan demikian kami sambut, oh Tuhan, kami akan buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Putra. Amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Saya tidak lagi.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan dan buat kami sehingga Tuhan tetap dapat memuji dan membangun dan sembah Tuhan yang ada firman-Mu, memberkatkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu berfirman Tuhan. Sama-sama kita berkata, Amin. Salam. Shalom. Salam. Shalom. Salam. Mari kita buka surat Efesus pasal yang ke 11, ya pasal yang ketiga 11 dan 12. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dan 12. Kalau ada kita Amin. Efesus pasal yang ketiga ayat 11 dan 12. Sudah dapat? Amin. 1, 2, 3. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Amin. Sampai di sini kita lihat tadi ayat 11. Paulus menulis di Efesus pasal yang 3 ini suratnya ayat yang ke-11 sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi di sini ada kata abadi. Jadi apa yang dikatakan abadi itu adalah yang di luar batas manusia. Artinya yang abadi itu ada kekal. Yang dimana dimaksud abadi itu adalah yang nggak bisa tua. Orang itu nggak bisa tua, baru dia nggak bisa habis. Kalau kita beli barang kan bisa ini kan, bisa teropos kan lama-lama. Dalam beli mobil atau beli motor kan, beli sepeda itu kan, nah itu bisa keropos, dia akan dimakan karat atau dimakan. Jadi itu ya kalau mungkin di pendidikan seperti fisika atau biologi itu ya dia dimakan korosi atau karena korosi dia di sini itu keropos atau pudar ya kan, yang dulunya kilat atau pudar. Nah itu tergantung bagaimana merawatnya itu kan. Kalau orang beli barang atau beli bantuan sepeda atau apa itu kan, motor atau apa itu, atau merawatnya besi-besinya dia apain itu kan supaya dia nggak cepat keropos dan gimana. Jadi yang dimaksud abadi di situ adalah nggak bisa hilang atau dia itu nggak bisa hancur atau nggak bisa keropos tadi seperti yang dijelaskan itu seperti besi atau barang-barang yang ada di dunia ini. Kalau yang di logam yang bagus itu sebetulnya itu yang tahan emas. Ya, jadi jenisnya logam mulia, emas. Baru seperti titanium atau apa itu dia memang anti korosi, dia lebih tahan. Ya, misalnya seperti emas itu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa sesuatu yang bagus itu adalah pasti dia awet atau bertahan lama. Nah, orang di barangan dari awet kan biasanya gitu. Tapi di atas awet itu ada sesuatu lagi, itu yang namanya upgrade. Nah, kalau di awet tapi tidak upgrade itu namanya juga daya nilainya sudah kurang terpakai. Karena hidup itu tidak stuck di situ menjadi zaman itu aja, tidak. Kalau zaman dulu kecilan saya itu kan ya paling dulu main sepeda ya, main PS itu sudah bagus-bagusnya itu konsol game gitu. Jadi itu sudah bagus gitu. Kalau zaman sekarang anak-anak itu tidak begitu lagi, dia sudah bermain online, seperti game-game yang online seperti PUBG atau apa game-game itu. Jadi itu yang dikatakan perkembangan, kemajuan itu ada sesuatu di mana yang dikatakan itu ya ada nilainya. Jadi yang dimaksud abadi juga itu ada nilainya. Jadi abadi itu bukan tidak bernilai, tetapi dia ada nilainya. Nilainya apa? Salah satunya dia tidak bisa habis, tidak bisa udah kekal. Yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi
tujuan yang dikerjakan di dalam Kristus Yesus itu adalah supaya kita tersebut itu ada nilai di dalam hidup kita. Jadi nilai itu bukan dibatasi selama di dunia ini. Ya kalau di dunia ini orang itu ya macam-macam hidupnya. Ada yang jalan mungkin ada yang di jalanan kan hidupnya. Maksudnya orang Kristen dari makan di jalannya jadi parkir. Ada yang jadi mungkin apa namanya itu yang iya kayak gitu apa yang di jalan-jalan itu. Ada yang begitu hidupnya. Jadi bermacam-macam. Tapi itu tidak berpengaruh terhadap apa yang dikatakan itu Anda dan saya sebagai orang Kristen. Jadi itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah bahwa karunia itu kepada siapa dan ditujukan kepada siapa. Kalau kita dan semua orang itu bisa percaya bahwa Yesus itu juru selamat dan hidup yang dimana kekal itu karena jelas karena Paulus adalah kata karunia. Lalu Paulus menuliskan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi ketika orang itu percaya kepada Yesus itu bukan sebuah kebetulan dan juga bukan rekayasa manusia. Orang Kristenkan ini karena ketemu ini atau karena itu dan itu bukan. Itu cuma jalan aja kayak gitu. Tetapi yang dipastikan adalah bahwa itu ada di dalam hati setiap orang itu. Karena ketika orang itu sudah menerima Yesus, maka hatinya sebenarnya itu tidak bisa dibohongin gitu. Meskipun dia mukanya dua, tapi bisa jadi hatinya itu tetap kepada Kristus. Karena apa yang diajarkan Kristus bisa jadi. Nah, kalau saya melihat Kristus itu lebih ke ini, apa namanya itu, kata-katanya. Jadi ada kata-katanya yang paling bagus bahwa ketika kamu ditampar pipimu yang kiri, maka kasih yang kanan. Nah, jadi ketika berdoalah untuk musuh-musuhmu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya atau yang menghina atau orang-orang yang membenci kamu. Jadi bukan malah dipukuli orang yang tapi justru disuruh oleh Yesus itu didoakan atau dikasihkan kata-kata yang baik. Nah, kalau orang kan kalau kita disakitin kan kutukin. Iya, kalau orang di dunia begitu. Jadi orang-orang ini bangsa mati mungkin kan ditabrak mobil atau ditabrak truk. Nah itu kan tumpah. Tapi kalau di dalam kekristenan Yesus katakan bahwa doakan mereka, katakan yang baik aja, katakan yang di sini yang membuat orang tersebut itu supaya diberkati. Ya, jadi yang dikatakan Kristus itu supaya kita itu tahu bahwa itu adalah hal yang ya baik juga bagi hati kita. Jadi kita nggak kena sakit juga kan. Kalau orang mikir macam-macam yang itu kan dia biasanya itu imunnya sakit dari karena ini apa mikir sampai sakit gigi ya. Mikirnya kalau orang benci sama orang. Jadi ada yang mengatakan di dalam sebuah peperangan itu sebetulnya musuh itu bukan adalah sebuah kebencian, tetapi musuh itu adalah sebuah pelajaran di dalam jadi kalau orang itu musuh karena benci, dia mati pasti. Karena apa? Sebelum perang dia sudah mati, sudah sakit hati, pikiran sakit gigi, pikiran sakit kepala. Tapi kalau musuh yang dihadapi itu adalah sebagai teman, bahkan itu ada yang mengatakan itu atau sebagai pelajaran di dalam hidup itu. Nah, makanya ada orang yang belajar itu justru bukan dari temannya, tetapi belajar dari musuhnya. Nah itu. Jadi orang hidup ada yang begitu. Belajar dari misalnya yang berdagang, dia lawannya yang berdagang yang lain, bisnis yang lain, usaha. Dia ini musuhnya justru yang lawan apa belajarnya dari musuhnya justru. Kayak mana orang ini kok bisa canggih seperti ini, bisa hebat kan kalau orang luar kan gitu. Jadi dikatakan itu dalam Kristus itu adalah bahwa yang mulia memang itu tentang kemurahan atau belas kasih. Anugerah itu bagi setiap orang. Dan kita terbatas ini dalam hal mengasihi, tetapi Kristus itu tidak terbatas dalam hal mengasihi setiap orang. Karena itu anugerah itu dikatakan itu semakin besar, bukan semakin kecil. Yang namanya anugerah itu besar. Jadi sebesar napas hidup manusia itu. Kita kan napas di mana-mana bisa kan. Mau di negara ini bisa bernapas, di negara yang salju bisa bernapas, negara yang panas juga bisa bernapas. Nah sebesar itulah kemurahan itu bagi manusia di dalam dunia ini atau anugerah
karunia itu besar itu. Jadi besar napas kita di mana kita berada dan kita hidup di dalam dunia ini. Jadi ayat yang ke-11 yang dimaksudkan di sini juga tadi bahwa adalah apa yang dilaksanakan Kristus itu, bahwa dia adalah Tuhan yang melaksanakan merancangan sesuatu yang baik, yang mulia, maksudnya tidak kecelakaan bagi kita. Kami merancangkan yang bukan celaka, melainkan yang baik. Ayat 12, di dalam dia kita boleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Jadi yang pertama tadi ada maksud abadi yang dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus itu adalah hal yang mulia, yang sifatnya tadi kekal, itu adalah maksud hal yang abadi di dalam kehidupan kita. Ayat 12, dalam dia kita boleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah, itu jadi tadi bahwa yang dimaksud abadi tidak dipengaruhi dengan situasi yang ada di dalam dunia ini atau yang ada di dalam hidup ini. Ya, makanya orang Kristen itu kan ya bukan memperbolehkan seperti itu, tapi maksudnya adalah orang itu ya ada yang keadaannya seperti apa, mungkin dalam masalah atau dalam misalnya itu goncangan dalam kehidupannya atau di dalam mungkin pertempuran sekalipun, ya kan, di tengah pertempuran seperti yang di Eropa itu, tengah pertempuran itu, atau di tengah di sini itu kesakitan di dalam kehidupannya, tetap bahwa itu tidak berpengaruh terhadap apa yang dikatakan kekristenan. Makanya kalau orang kita dihakimi karena mungkin dia begini atau begitu terus itu tidak layak masuk surga, ya. Nah, itu terserah orangnya itu mendapatkan seperti apa, tetapi itu yang dipastikan Kristus itu bahwa adalah dia tidak melihat hal-hal yang ideal, tapi dia hanya melihat pribadi itu ada di dalam orang tersebut, meskipun apapun itu keadaan orang tersebut, orang jahat, orang baik, kan Kristus ada di situ, bahwa Paulus mengatakan dia ada di orang barbar, orang yang ini, orang yang baik, orang Buddha atau orang menderita. Nah, Kristus ada di dimanapun dia berada, dimanapun di dalam hati setiap orang tersebut. Nah, ini dikatakan bahwa dengan jalan masuk tersebut itu kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi iman itu adalah tidak kelihatan, menjelaskan bahwa dasar sesuatu yang tidak kelihatan atau bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Jadi bentuknya itu imajinasi. Makanya kalau di matematika itu ada bilangan yang namanya imajiner. Jadi bilangan imajiner itu bilangan yang nggak nyata. Tapi kalau itu dijumlahkan itu bisa menjadi nyata. Itu Albert Einstein yang bilang, ya. Jadi mengatakan imajinasi. Ya, jadi bilangan itu bilangan ini, tapi kalau dimulai dari hal-hal yang tidak ada itu menjadi ada. Seperti kalau kita lihat kendaraan dulu, tadi orang yang berpikir tentang ada mobil, ya kan? Tetapi di sini setelah ada Joseph Chuknov, ya, kalau ada baca sejarahnya itu ada mobil uap namanya dulu. Ya, itu dari hal yang tidak ada. Sebelumnya sudah ada penemunya, tapi dikembangkan lagi oleh Joseph Chuknov. Itu sehingga dia dari yang tidak ada jadi ada. Dia berhasil juga menciptakan mobil uap berjalan yang cukup jauh untuk mengangkut angkutan pada waktu itu. Jadi itulah uniknya bahwa Kristen itu unik. Jadi dia menjelaskan bahwa dari segala sesuatu yang tidak dilihat atau segala sesuatu yang belum ada. Contohnya apa ya? Kita sendiri, kita belum lahir kan, apa tahu kita tiba-tiba langsung ada di dunia ini kan tidak ada. Tapi kita belum lahir, kita tidak tahu apa-apa, tidak melihat apa-apa, namanya kita baru lahir masih bayi gitu kan. Atau itu jadi seperti itu yang dikatakan bisa menjadi orang-orang yang bentuknya modelnya macam-macam. Jadi ini yang terakhir ya. Jadi yang bagian B bahwa yang ke bagian B, jadi yang terakhir bahwa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya, yang ke-12 tadi, yang bagian B bahwa kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi dasar hidup itu adalah tidak melihat. Kalau orang itu diperlengkapi mata, hidung bagi panca indera, nah itu dia sebagai fasilitas itu sebetulnya.
tetapi segala sesuatunya itu dimulai dari ketidakadaan. Jadi manusia itu sebetulnya tidak ada sebetulnya. Ya, kenapa demikian? Ya karena tahun 90-an atau 80-an kita tidak ada di dalam dunia ini. Nah, itu berarti dari ketiadaan. Adanya setelah tahun 90-an sampai sekarang. Nah, itu berarti ketiadaan. Nah, jadi dimulai dari ketiadaan. Jadi bukan tiba-tiba kita ada di zaman ini, zaman itu, dan zaman yang akan datang seperti Alpha Omega kan. Kalau Alpha Omega kan ada di awal, ada yang di zaman yang sekarang, tengah, ada yang zaman yang akhir. Kita tidak seperti itu. Jadi kita bukan seperti itu di dunia ini. Nah, di dunia ini kita lahirnya ada tahunnya, makanya tanggal lahir tahun sekian 90. Jadi itu makanya dari ketiadaan. Jadi yang dikatakan Alpha Omega itu dia ada. Jadi dari yang ada, dari yang sebelumnya sampai yang ke masa depan. Nah, jadi intinya di sini adalah jam berapa? Setengah jam. Iya. Berapa? Setengah jam. Selesai tahu ya? Intinya ya. Intinya adalah bahwa yang pertama tadi kita rangkum tadi kan dari yang 11 tadi yang ditulis Rasul Paulus ini kan, tulisan Rasul Paulus ini ya, Efesus ini. Jadi yang kita tahu surat Efesus ini tulisan Rasul Paulus. Itu jemaat yang ada di Efesus itu dengan biasanya berbagai macam permasalahan atau berbagai macam di sini hal-hal yang berbeda-beda karakter. Yang kota kan beda orangnya kan. Nah itu Paulus menulisnya beda-beda. Di Efesus beda, di Roma dia beda juga tulisannya ya kan. Dan jemaat di Galatia misalnya dia beda juga. Ini semua surat ya. Jadi yang Efesus ini masuk surat Rasul Paulus. Dia bagi jemaat di Efesus, orang-orang Efesus. Nah tadi dirangkum yang intinya kan ini ya, yang telah dilaksanakan sesuai dengan maksud abadi tadi. Jadi yang tadi pertama adalah Allah atau Tuhan itu dia di dalam Yesus menunjukkan maksud yang kekal, mulia atau abadi. Arti mulia itu kekal. Jadi barang mulia itu dia kekal, dia tidak bisa habis dimakan masa, dimakan apa namanya itu waktu, atau dimakan di sini itu situasi. Jadi dia sifatnya itu kekal. Ya, seperti atom itu kan kekal. Jadi kita tidak lihat tapi ada di atom itu. Nah itu seperti itu sifatnya. Ada masanya ya. Nah di dalam dia kita beroleh ayat 12 tadi ya. Yang kedua, di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh percaya oleh iman kita kepadanya. Jadi Tuhan berikan hal yang tidak kelihatan. Karena beberapa orang berani ngambil keputusan kadang dia melihat yang tidak dilihat. Dari imajinasi, dari hal yang pertamanya itu tidak ada di depan matanya, tetapi bisa muncul hal-hal yang modern, hal-hal yang maju itu karena hal ini juga di dalam iman kita itu memang seperti itu juga cara kerja yang kurang lebih. Jadi kita melihat dari hal yang tidak terlihat, tetapi diberi kemurahan, diberi anugerah untuk melihat segala sesuatu yang berbeda dari Yesus Kristus. Amin. Kita dapat terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat selalu melihat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami dan dapat menerima kemurahan itu dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih seperti firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Dosa Pak, agar dibawa oleh saudara ketiga. Saudara berkata bagi Tuhan, ibadah kami pada pagi hari Tuhan, berkati pujian dan balik kami serta firman-Mu yang telah serta kami oleh nama-Mu, biar menjadi berkat dan kekuatan di setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap urusan negara kami Tuhan, bangsa-bangsa di seluruh dunia Tuhan, menjaga melindungi segenap bangsa Tuhan dengan masih Tuhan selalu menyertai segenap kehidupan bangsa negara kami Tuhan juga Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang yang sedang mengalami setiap penyakit apapun hidupnya, mereka yang sedang bermasalah apapun hidupnya, Kau menyembuhkan mereka, Kau memulihkan setiap mereka Tuhan, Tuhan kuasa dan bekerja di seluruh kehidupan mereka Tuhan. Juga kami berdoa bagi keluarga kami di tempat ini, berarti pekerjaan kami, sekolah kami, segala aktivitas kami Tuhan, dan semua yang membuat berhasil dalam Amin. Menutup ibadah Tuhan, berkati Tuhan ujian ibadah yang akan kami berikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pesannya kita akan berangkat pengumuman minggu depan
firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Lalu musik itu akan dibawakan oleh saudara Elia. Lalu pengumuman untuk minggu depan itu adalah ibadah umum jam 8 seperti biasa, lalu ibadah sekolah minggu. Diikuti hari Rabu ibadah keluarga, lalu hari Jumat ada ibadah Jumat jam 8 malam, ibadah pemuda remaja hari Sabtu. Selanjutnya ada latihan musik Sabtu jam 7 sampai selesai. Mungkin ada pengumuman yang akan ditambahkan. Jika tidak ada, kita akan makin mari kita pada pagi hari ini. Besar segala berkat karunia, anugerah, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, kehormatan, kemuliaan, kebaikan, kebajikan, dan segala kekayaan bahkan kelimpahan yang kita butuhkan semua tersedia, disiapkan oleh Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Terima dalam nama Yesus. Yang percaya sudah menerima, katakan amin.